ya hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua, Ternyata memang pada semuanya ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas bisa berdoa. Baik Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke baik, tadi kita sudah berdoa ya. Sekarang coba Ibu cek kehadiran kalian pada hari ini. Nanti bisa langsung tunjuk tangannya. Baik Ibu. Tri, Hadir Ibu. Larissa, Hadir Bu. Debbie, Hadir Ibu. Putri, Hadir Bu. Aida, Hadir Bu. Maita, Hadir Ibu. Oke, sudah hadir semuanya ya berarti hari ini. Ya Ibu. Oke, coba sekarang sebelum memulai pembelajaran, coba cek kanan kiri kalian. Apakah sudah rapi kursinya atau ada sampah? Kalau ada sampah silakan bisa diambil. Jadi, supaya kelas kita nanti bisa berjalan dengan aman dan juga lancar. Sudah Ibu. Sudah semuanya ya, sudah rapi ya. Sudah. Coba sebelum mulai pembelajaran, Ibu pengen tahu bagaimana perasaan kalian hari ini sebelum menerima pembelajaran bersama Bu Dina hari ini. Nah, Ibu di sini punya emoticon bahagia dan juga emoticon sedih. Kalian nanti bisa menempelkan di papan tulis yang sebelah kanan emoticon apabila kalian bahagia dan sebelah kiri apabila kalian bersedih. Nanti kalian bisa menempel salah satu sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Oke? Siap, Ibu. Ibu bagi satu-satu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, sudah dapat semuanya ya? Sudah Ibu. Coba sekarang kalian tempel ke depan sesuai dengan perasaan kalian. Baik Ibu. Coba kita lihat nih, ada yang bahagia atau ternyata ada yang sedih ya? Loh, ternyata ada yang sedang bersedih hari ini teman-teman. Oke, baiklah ternyata teman kita hari ini ada yang sedang bersedih. Kita doakan semoga yang lagi sedih dengan mengikuti pembelajaran bersama Bu Dina hari ini bisa menjadi bahagia. Baik, pada pertemuan sebelumnya, coba siapa yang masih ingat kita membahas tentang apa? Organisasi kehidupan. Betul, organisasi kehidupan. Nah, di sini pada materi kemarin, organisasi kehidupan itu terdiri atas apa saja? Coba siapa yang masih ingat? Apa? Sel, lalu jaringan, bagus. Organ, lalu organisme. Betul. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, setelah tadi kita mereview bersama-sama materi sebelumnya, coba deh Ibu sekarang pengen tanya, siapa yang pernah makan makanan yang dibiarkan terlalu lama terbuka? Saya Kak Putri pernah? Oke, kira-kira itu apa yang menyebabkan kok bisa sakit perut setelah makan makanan yang terbuka terlalu lama? Biasanya kalau makan makanan yang terbuka terlalu lama itu bisa menyebabkan pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri, betul. Jadi tadi kenapa kita bisa sakit perut ketika makan makanan yang terbuka terlalu lama? Penyebabnya karena bakteri. Nah betul, bakteri ya, sama dengan yang akan kita bahas pada hari ini. Kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi ciri, struktur, dan bentuk morfologi dari bakteri, peran dari bakteri, mengaitkan bentuk bakteri ke dalam seni batik. Jadi kita akan berkarya membuat sebuah seni batik sebagai bentuk pelestarian budaya dan juga menghasilkan karya batik yang bermotif bentuk bakteri dan juga poster. Oke, sebelum membahas lebih lanjut terkait materi bakteri yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, coba kita simak video berikut ini bersama-sama. 22 siswa sekolah dasar di Indramayu keracunan usai menyantap jajanan di lingkungan sekolah. Mereka mengalami pusing dan mual hingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sejumlah siswa sekolah dasar negeri Sumur Adi, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ini terbaring lemas di Puskesmas Sukra. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa harus mendapatkan cairan infus lantaran kondisi. Oke, dari video yang sudah kita lihat bersama tadi, ada anak SD yang jajan sembarangan sehingga menyebabkan sakit perut. Nah, menurut kalian, kira-kira mikroorganisme apa yang bisa menyebabkan sakit perut anak SD tadi? Bakteri, betul. Dan ada yang sudah tahu bagaimana bentuk mikroorganisme dari bakteri tersebut? Belum. Oke, mari kita belajar bersama-sama. Nah, coba sekarang kita mengenal itu apa bakteri.
Bakteri ini merupakan asal dari kata bakterium atau bakterium yang berarti barang atau tempat. Oke. Bakteri ini merupakan organisme yang mikroskopis. Siapa yang tahu mikro itu artinya apa? Kecil, betul sekali. Jadi memang bakteri itu yang bentuknya kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata telanjang langsung. Misalnya dengan menggunakan mikroskop atau bentuknya yang mikroskopis. Kemudian dari bakteri ini mampu berkembang biak dengan membelah diri dan hidupnya ada di berbagai habitat. Contohnya tadi ada di makanan yang dibiarkan terlalu lama akan ditambahi oleh bakteri karena habitatnya ada di mana-mana, banyak sekali ya. Kemudian ada yang bersifat parasit atau hidupnya bebas. Jadi ada di mana saja, di udara, di tadi yang makanan terbuka, dan di sekitar kita masih banyak adanya bakteri. Nah, selanjutnya ini ada ciri-ciri dari bakteri yang tadi berukurannya sangat kecil sekali. Ternyata hanya berdiameter 0,5 sampai 1 mikron dengan panjangnya 1 sampai 20 mikron saja, sehingga disebut dengan mikroorganisme karena bentuknya yang berukuran kecil. Betul. Selanjutnya ini ada memiliki dinding sel ya. Dan yang ketiga hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Oke, nah untuk mempelajari materi bakteri lebih dalam lagi, Ibu akan mengajak kalian untuk membuat sebuah karya batik dari motif bakteri. Namun sebelumnya, coba kita bagi kelompok menjadi dua kelompok melalui aplikasi Picker Filmnet. Oke, sudah siap ya? Siap. Oke, kita akan pergi dari kelompok 1 terlebih dahulu. Coba siapa yang dapat? Ada Tri. Oke, tadi sudah dibagi kelompok menjadi kelompok 1 dan juga kelompok 2 ya. Nah, sebelumnya Ibu akan bagi sebuah kain batik sebagai penanda kelompok dari kelompok 1 dan juga kelompok 2. Silahkan bisa dipakai ya. Baik. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, nah sebagai panduan kalian untuk mengerjakan proyek batik, Ibu akan membagikan sebuah LKPD. Silahkan bisa dibagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan dari lembar kerja ini sebagai panduan kalian untuk mengerjakan proyek. Jadi proyeknya nanti kalian akan membuat 2. Di antaranya yang pertama kalian akan membuat sebuah batik yang bermotif bakteri. Dan yang kedua kalian nanti akan membuat poster ilmiah yang berisi dari morfologi, penjelasan morfologi dari bakteri yang sudah kalian buat tadi. Nah, di lembar kerja ini sudah nanti kalian bisa disimak bersama. Terdapat alat bahan yang digunakan untuk membuat proyek, kemudian nanti kalian ada tabel diskusi digunakan untuk memilih motif bakteri apa yang akan kalian digunakan untuk membatik. Nah, di sini bisa kalian tuangkan untuk dokumentasi dari setiap kegiatan yang kalian lakukan. Jadi kita akan membuat 2 proyek ini, yaitu tadi batik bermotif bakteri dan juga poster selama 1 minggu ya. Apakah sudah dipahami semuanya? Sudah, Ibu. Oke.
Oke, nah supaya kalian lebih bersemangat lagi, coba kita berdiri semuanya. Baik, Ibu. Kita akan melakukan senam otak dulu ya. Coba kita tunjuk tangan kanan dengan 2 jari, yang tangan kiri dengan tembak. Oke, nah kita akan bernyanyi bersama sambil bersenam otak ya. Baik, Ibu. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, kita mulai. Oke, sudah semua semuanya ya? Semangat, Ibu. Nah, oke, sekarang apakah hari ini sudah membawa proyeknya semuanya? Sudah, Ibu. Ya, sepertinya ini proyeknya sangat menarik sekali ya untuk kita lihat. Nah, baik, hari ini kita akan mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah kalian buat, yaitu ada batik motif bakteri dan juga poster. Untuk undian yang pertama dikarenakan ini tanggal 2, jadi mungkin kelompok 2 dulu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2. Tidak ada duanya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang proyek pembuatan batik dengan motif fokus. Di sini kami membuat batik dengan motif fokus yang memiliki ciri-ciri berbentuk bulat, tersusun berantai, dan peran dari bakteri fokus sendiri yaitu beberapa spesies berperan dalam proses fermentasi sebagai patogen atau penyebab dari penyakit. Dan ini salah satu bentuk dari bakteri fokus, dan ini kami tambahkan elemen daun untuk mempercantik dari motif batik ini. Oke, menarik sekali ya. Beri aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 1. Kiri kanan kulihat dulu, tim lain pada lesu-lesu, kita datang sama semangat hilang gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi juga Ibu Dina. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Yang pertama ada batik yang bermotif bakteri yaitu bacillus dan juga poster. Nah, di sini teman-teman kami menggunakan motif bakteri yaitu bacillus, di mana ciri-cirinya berbentuk silindris. Bisa dilihat bentuknya yang silindris, kemudian tersusun seperti rantai, kemudian berperan beberapa spesies berperan dalam proses fermentasi dan juga berperan dalam patogen ataupun penyebab penyakit. Bisa dilihat teman-teman motif dari proyek kami seperti ini. Bagus sekali teman-teman. Sekian dari presentasi kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 dikasih apa teman-teman? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, nah setelah kalian presentasi tadi, Ibu punya apresiasi untuk kelompok terbaik, dan kelompok terbaik hari ini adalah kelompok 2. Kelompok 2 dan menerima penghargaan dari Ibu. Silakan ketiga-tiganya bisa maju ke depan. Selamat untuk kelompok 2. Beri apresiasi. Baik, setelah tadi kalian presentasi, Ibu akan memberikan penguatan dan juga konfirmasi dari materi yang sudah kalian paparkan tadi tentang bakteri. Di sini kita akan membahas tentang struktur bakteri. Di antaranya terdapat ada sitoplasma, kemudian ada ribosom, kemudian ada DNA yang biru-biru ini, kemudian ada membran plasma dan juga dinding sel yang sudah tadi di depan kita bahas kalau bakteri ini memiliki dinding sel. Oke, nah coba sekarang kita ulas tentang klasifikasi bakteri dan juga peranannya. Kira-kira itu apa saja sih? Mari kita ulas. Nah, jadi klasifikasi bakteri berdasarkan bentuknya. Tadi ada yang bakteri berbentuk basil, tadi yang sudah dari kelompok 2 presentasikan, ini ada bentuknya basil atau berbentuk seperti bahasa Inggris. Betul. Kemudian
Ini ada bakteri yang berdasarkan bentuknya berbentuk Coccus atau tadi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Bentuknya seperti bulat ya, berbentuknya bulat-bulat atau seperti bulan. Tuh. Oke, dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, coba siapa yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Larissa. Jadi bentuk bakteri ternyata lebih beragam, terus memiliki bentuk yang berbeda-beda seperti bentuk bulat, spiral, dan batang. Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk Mbak Larissa. Oke, untuk mengecek seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi bakteri yang sudah kita bahas tadi, Ibu punya beberapa soal di aplikasi Wordle yang bisa di-scan. Silakan. Baik, Bu. Oke, coba Ibu sekarang pengen tahu kesan kalian terhadap pembelajaran hari ini. Coba bisa di-scan melalui aplikasi Padlet. Baik, Bu. Oke, nah ini secara keseluruhan Ibu lihat kalian tertarik ya dengan pembelajaran pada hari ini. Oke, nah aplaus buat kita semuanya. Nah, setelah kita belajar hari ini, Ibu berpesan kepada kalian untuk senantiasa menjaga kebersihan karena tadi kita mengetahui bersama bahwa bakteri ini ada di mana-mana. Jadi, alangkah baiknya kita selalu menjaga kebersihan agar tubuh kita tetap sehat dan juga aman. Baik, paham semuanya? Baik, Bu. Sebelum Ibu tutup, jangan lupa kalian untuk membuat resume dengan kegiatan pembelajaran hari ini dan minggu depan kita akan belajar tentang materi virus. Oke, anak-anak? Oke, Bu. Baik, Ibu cukupkan. Untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa. Baik, Bu. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.